Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sudah 2 hari Dimas menemani Caca di apartemen karena takut bila Caca semakin terpuruk karena sendirian. Selama 2 hari pula, Caca masih bertahan mengurung diri di dalam kamar. Kepergian Papa Faris benar-benar pengaruh besar untuknya. Saat ini, Dimas sedang dilanda kebingungan karena Aiden terus menghubunginya menanyakan kapan ia pulang. Dimas ingin mengajak Caca ke rumah, tapi Caca menolaknya sehingga Dimas semakin bingung dibuatnya. "Cak," panggil Dimas saat melihat Caca keluar dari kamarnya. "Kenapa, Om?" tanya Caca yang melihat wajah bingung Dimas. "Aku harus pulang sekarang," ucap Dimas pelan. "Oh, ya udah, pulang aja. Memangnya kenapa?" tanya Caca. "Kamu yakin gak mau ikut ke rumah saja? Di sana ada Jenar, kamu gak akan kesepian," ucap Dimas. "Enggak, Om, Caca masih butuh waktu buat sendiri dulu," ucap Caca lirih. "Kamu yakin gak apa-apa di sini sendirian?" ucap Dimas sekali lagi. "Haha, Om pikir Caca anak kecil yang takut sendirian di apartemen," jawab Caca terkekeh. Caca senang karena kini ia dan Dimas semakin dekat, bahkan Dimas semakin berani menunjukkan perhatian-perhatian kecil untuknya. "Baiklah, kamu hati-hati di sini, jangan kemana-mana. Kalau ada yang datang, jangan buka pintu kecuali kamu mengenalnya," ucap Dimas. "Iya, Om," ucap Caca. "Makasih ya Om atas waktunya beberapa hari ini. Makasih udah ada saat Caca butuh. Makasih udah khawatir dan kasih perhatian untuk Caca," sambungnya sambil memeluk Dimas dengan erat. Dimas hanya menjawab dengan deheman saja karena lidahnya terasa keluh saat ingin menjawab ucapan Caca. Namun Dimas membalas pelukan Caca dengan sangat erat, seolah enggan untuk melepaskannya. "Aku pergi," ucap Dimas dibalas anggukan oleh Caca. Setelah memastikan Dimas pergi, Caca segera mengunci pintu dan kembali ke kamarnya. Caca kembali termenung, mengingat-ingat kembali kenangan saat bersama Papa Faris dulu. Dret, dret, dret. Suara dering telepon seketika membuyarkan Caca akan lamunannya. Caca mengernyitkan dahinya saat ia melihat nama sang penelpon. "Halo," jawab Caca saat mengangkat telepon. Caca langsung terdiam saat mendengarkan setiap kata yang diucapkan sang penelpon. Setelah beberapa saat, sambungan telepon terputus. Caca segera membereskan semua barangnya, lalu segera pergi meninggalkan apartemen Dimas dengan berat hati. "Kak Dimas, bagaimana keadaan Caca?" tanya Jenar saat melihat Dimas baru pulang dan hendak masuk ke dalam kamar. "Entahlah, dia masih di apartemenku," jawab Dimas singkat. "Kenapa kakak gak ajak ke sini aja sih? Kenapa mesti apartemen? Atau jangan-jangan?" ucap Jenar mengernyitkan dahinya. "Jangan-jangan apa? Jangan mikir macem-macem. Kamu pikir dia mau aku bawa ke sini?" ucap Dimas kesal. Iya juga ya. Dia orangnya keras kepala kayak Kak Dimas," ujar Jenar menggeleng-gelengkan kepalanya. "Aiden mau ketemu Tante Caca," ucap Aiden yang langsung membuka pintu kamarnya saat mendengar suara Dimas. "Besok papi ajak kamu ke sana. Sekarang kamu istirahat dulu, udah malam," ucap Dimas kepada Aiden. "Papi janji ya," ucap Aiden dibalas anggukan kepala oleh Dimas. Sesuai janjinya pada Aiden, kini Dimas mengajak Aiden untuk mampir ke apartemen sekalian mengantarkan sarapan untuk Caca. Namun Aiden dan Dimas langsung kecewa karena tidak menemukan keberadaan Caca dimanapun. Bahkan semua barang milik Caca juga sudah tak ada. Dimas berusaha menelpon nomor Caca, namun tidak aktif. Dimas langsung menelpon Jenar, tapi hasilnya nihil juga. Malah kini Jenar ikut heboh panik dan khawatir memikirkan di mana Caca saat ini. "Kak Dimas, bagaimana Caca?" tanya Jenar saat melihat Dimas pulang. "Gak ada, aku udah hubungi dia dan coba mencari ke rumahnya, tapi gak ada," ucap Dimas lesu.
Harusnya kakak kemarin paksa dia agar mau ke sini, ucap Jenar menyalahkan Dimas. Entahlah, Dimas membenarkan ucapan Jenar. Harusnya dia bisa memaksa Caca tadi malam. Andai dia bawa Caca pulang, pasti Caca tidak akan menghilang seperti ini, batinnya. Dimas sudah mengerahkan orang suruhannya untuk mencari keberadaan Caca. Namun hingga kini belum ada kabar sama sekali. Flashback on. Saat itu Leona tengah berjalan bersama teman-temannya. Namun saat Leona sedang sibuk berbalas pesan dengan Johan, tiba-tiba Leona menabrak seseorang hingga membuatnya terjatuh. Bruk, au, maaf, ucap Leona saat merasa dia yang salah. Leona, panggilnya hingga membuat Leona mendongakkan kepalanya karena mendengar suara yang tak asing di telinganya. Om Cakra, ucap Leona terkejut. Kamu apa kabar? Sudah besar ya sekarang, ucap Cakra tersenyum tipis. Leona tidak menjawab langsung. Ia hanya diam menatap lelaki paruh baya di depannya dengan wajah datar. Tangan Leona terkepal kuat untuk menahan amarahnya. Leona, mana adik kamu? Tanya Cakra. Untuk apa? Tanya Leona datar. Tidak bolehkah Om menanyakan kabar adik kamu? Tanya Cakra sedih. Untuk apa? Tanya Leona lagi. Kenapa kamu masih bertanya sayang? Tentu saja karena Om merindukannya, ucap Cakra jujur. Rindu, ucap Leona dengan senyum sinisnya. Kenapa kamu dan Faris begitu menutupi identitasnya dariku? Kenapa kalian menahannya? Keluh Cakra. Karena Papa bukanlah orang yang tidak punya hati kayak kalian, jawab Leona dingin. Leona, kamu tahu sendiri bagaimana mama kamu yang tak mengizinkanku untuk tanggung jawab, ucap Cakra membela diri. Tapi setidaknya Om bisa memaksanya, ucap Leona menatap tajam ke arah Cakra. Kalau Om waktu itu datang dan membawa Caca pergi, dia nggak akan semenderita ini. Iya, Om akui, Om salah, maafkan Om. Kini Om sengaja kembali untuk menjemputnya dan menebus kesalahan Om. Om mohon, bantu Om, ucap Cakra memohon pada Leona. Lebih baik Om pergi dan jangan pernah temui kami lagi, ucap Leona hendak pergi namun Cakra menahannya. Leona, tunggu, ini kartu nama Om. Om mohon bantu Om bertemu dengannya sekali saja sebelum Om pergi, pinta Cakra memberi kartu namanya kepada Leona. Flashback off. Disinilah Caca saat ini duduk bertiga dengan Leona dan juga Cakra. Ya, Leona lah yang menelpon Caca dan ingin mempertemukan Caca dengan Cakra. Sayang, panggil Cakra dengan mata berkaca-kaca saat melihat Caca. Kakak bisa tolong jelaskan, ucap Caca menatap Leona tanpa menjawab panggilan Cakra. Ini Om Cakra, papa kandung kamu, ucap Leona sambil menghela nafasnya kasar. Apa kakak tidak membohongiku? Tanya Caca memicingkan sebelah matanya. Biar Om yang jelaskan, potong Cakra saat melihat Leona akan menjelaskan kepada Caca. Caca terdiam mendengarkan setiap penjelasan dari Cakra. Tidak ada kebohongan di mata Cakra. Caca bisa melihat ketulusan dan kejujuran di mata Cakra. Caca juga bisa melihat penyesalan terdalam di mata Cakra. Papa, panggil Caca lirih, membuat Cakra terharu dan segera merengkuh Caca ke dalam pelukannya. Semoga lo bisa lebih bahagia, Cak. Gua harap suatu saat Mama juga akan menyesali perbuatannya ke lo dan bisa menerima lo sebagai anaknya, batin Leona sambil menghapus air matanya. Lama sudah tidak bertemu, Lana, ucap Cakra dengan senyum sinisnya, menatap Lana yang kini tengah duduk dengan Anggun di depannya. Mau apa kau kembali? Tanya Lana dengan wajah datarnya. Hanya sekedar menyapa sang mantan, jawab Cakra santai sambil menyeruput kopinya. Basi, ucap Lana ketus. Haha, kau masih saja sombong Lana, ucap Cakra. Katakan, apa keperluanmu? Aku sibuk, jawab Lana. Aku akan membawa anakku ke Itali, ucap Cakra. Hah, anakmu? Ucap Lana sinis. Caca, ucap Cakra datar.
Bawa dia pergi sejauh mungkin, karena di sini dia hanya akan menjadi simpanan suami orang, ucap Lana. Apa maksudmu? Tanya Cakra bingung. Tidak ada, cepat bawalah dia pergi sejauh mungkin, agar dia tidak menjadi benalu lagi di hidupku, ucap Lana, lalu segera beranjak pergi meninggalkan Cakra yang tengah mengepalkan tangannya kuat menahan amarah. Lana, kau masih sama seperti dulu, ucap Cakra geram. Yuda, bagaimana? Tanya Dimas saat melihat Yuda memasuki ruang kerjanya. Saya masih belum menemukan keberadaannya, Tuan, ucap Yuda pelan. Brak! Dimas menggebrak mejanya dengan kencang lantaran tidak puas dengan jawaban Yuda. Ini sudah berapa lama, Yud? Kenapa sekarang kerja kamu begitu lelet, hah? Bentak Dimas marah. Maafkan saya, Tuan. Saya janji secepatnya akan memberikan jawaban sesuai keinginan Tuan, jawab Yuda dengan cepat. Aku beri waktu kamu 1 minggu, Yud. Ingat, 1 minggu, ucap Dimas dengan menatap tajam ke arah Yuda. Baik, Tuan, saya permisi, ucap Yuda pamit keluar dari ruang kerja Dimas. Ceklek, ada apa sih, Bang? Tanya Arya saat memasuki ruang kerja Dimas yang lumayan berantakan. Pusing gue, ucap Dimas mengusap wajahnya dengan kasar. Kenapa, Caca lagi? Tanya Arya. Arya juga sudah membantu mencari keberadaan Caca, namun memang hingga saat ini belum ada yang tahu di mana Caca. Masa sih dia nggak ngabarin bini lo? Mereka kan sahabat, ucap Dimas frustasi. Kalau gue tahu, gue pasti udah kasih tahu ke lo, Bambang, ucap Arya kesal. Makanya jadi orang, lo itu jangan sok jual mahal. Orangnya ada, lo diemin. Giliran ditinggal, kelabakan kan lo, cibir Arya. Ya, harusnya malam itu gue paksa bawa dia ke rumah dan nyatain perasaan gue. Kenapa gue bodoh banget ya? Ucap Dimas lesu. Sebenarnya Arya tak tega melihat Dimas seperti itu. Namun ia juga bingung. Caca menghilang seperti ditelan bumi. Bahkan ketiga sahabatnya pun tidak ada yang tahu di mana dia. Sudah hampir 1 tahun dia pergi gitu aja tanpa ada kabar berita, ucap Dimas lesu. Arya bisa melihat bahwa Dimas memang benar-benar sudah mencintai Caca dan sangat kehilangan sosok Caca, apalagi Aiden yang selalu menanyakan keberadaan Caca di mana. Kenapa lo nggak nyoba nanya keluarganya? Tanya Arya. Lo gila, jelas-jelas Caca udah diusir. Mana tahu mereka si Caca di mana? Ucap Dimas kesal. Siapa tahu dia punya kakak kan? Kenapa lo nggak coba tanya dia? Saran dari Arya. Leona, gumam Dimas pelan. Tapi orang suruhan Yuda sudah memata-matai dia dan tidak ada tanda-tanda dia berhubungan sama Caca, ucap Dimas kembali lesu. Lo temui langsung orangnya, Bambang. Jangan ngandelin si Yuda. Yang lagi berjuang itu lo apa si Yuda sih? Ucap Arya lalu segera pergi dari ruangan Dimas. Cak, lo di mana sih? Salah nggak kalau gue kangen sama lo? Gumam Dimas dalam hati sambil mengamati foto-foto Caca yang berada di HP-nya.